Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak kelas 2 khususnya sehat selalu ya, beserta ayah bunda tercinta. Oke, sekarang anak-anak bertemu lagi dengan Bu Kori, dan hari ini kita akan belajar tema 8. Nah, sebelum belajar, anak-anak siapkan dulu buku penanya ya, dan juga alat tulisnya. Oke, kalau sudah disiapkan, anak-anak boleh buka halaman 95. Ini dia tema 8 subtema 1. Nah, hari ini bersama Bu Kori kita akan sama-sama belajar tentang matematika. Apa ya matematikanya? Nah, di sini kita akan belajar matematika tentang membaca dan menentukan tanda waktu. Nah, untuk menentukan tanda waktu itu kita itu menggunakan jam. Nah, pastinya anak-anak sudah tahu ya, jam pastinya sudah pernah melihat juga, pastinya ada ya di rumah. Nah, tetapi belum semuanya nih bisa membaca tanda waktu di jam. Jadi kita belajar menentukan tanda waktu sekarang. Jadi jam itu alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu, itu namanya jam. Nah, pada jam analog itu ada 2 jarum. Yang pertama ada jarum panjang, kemudian jarum jam pendek. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Nah, ini disebut jam analog ya. Di sini ada 2 jarum jam. Yang ini ada yang pendek, kemudian ada yang panjang. Nah, anak-anak bisa lihat ya mana yang pendek dan juga panjang. Ini yang pendeknya, kemudian ini yang panjang. Nah, untuk jarum jam pendek yang ini untuk menunjukkan jam. Sedangkan jarum jam panjang ini untuk menunjukkan menitnya. Oke, kita langsung contoh seperti yang ada di buku ya. Jonas sarapan pukul 6 pagi. Berarti jarum pendeknya kita arahkan ke angka 6. Sini ya. Ini jarum pendek. Kemudian jarum panjangnya kita arahkan ke angka 12. Nah, ini waktu sarapan Jonas pukul 6 pagi. Kemudian contoh kedua, Jonas makan siang pukul 1. Kita pindahkan dulu jarum pendeknya menunjukkan jam. Berarti yang pendek kita arahkan ke angka 1 ya, pindah ke sini. Kemudian jarum jam panjangnya kemana? Yang panjang tetap saja di 12. Nah, ini dibacanya pukul 1 ya. Jadi ini waktunya Jonas makan siang. Itu contohnya ya. Contoh sekali lagi. Jonas belajar pukul 3 sore. Nah, kita pindahkan dulu jarum jam pendeknya ke angka 3. Kita arahin ke angka 3 ya. Kalau sudah, kita arahin jarum panjangnya ke angka 12. Nah, ini pukul 3 sore. Sudah mengerti ya? Jadi jarum panjang yang pendek ini, jadi jarum jam pendek ini untuk menentukan jam. Kemudian yang panjangnya itu untuk menunjukkan menitnya. Jangan lupa ya, yang pendek jam, panjang menit. Oke. Kemudian, nah seperti ini. Tadi sudah Ibu kasih contoh ya. Di sini ada contohnya juga.
Kemudian dapat dibaca pukul 6. Gampang ya. Oke, untuk tugas matematikanya nih, coba perhatikan baik-baik. Jarum pendeknya Ibu arahkan ke angka berapa ini. Kemudian jarum panjangnya untuk menit Ibu arahkan di sini. Jarum pendek penunjuk jam Ibu arah ke sini. Jarum panjang Ibu arahkan ke angka ini. Jadi ini menunjukkan waktu berapa. Nah, anak-anak boleh tulis jawabannya di halaman 96 nomor 1 bagian B. Nomor 1 bagian B-nya saja ya. Kemudian nomor 2 anak-anak boleh kerjakan 2A. Masih tetap di halaman 96, kerjakan nomor 2A. Jadi jarum pendeknya di angka ini, tetapi jarum panjangnya di angka 12. Jadi jarum pendek sebagai jam ada di angka ini berapa ya? Kemudian jarum jam panjang sebagai penunjuk menit ada di angka ini. Jadi ini pukul berapa ya? Boleh jawabannya tulis di nomor 2A. Matematika tugasnya ada 2 ya. Oke, tadi kita sudah belajar matematikanya. Sekarang kita belajar PPKN-nya ya. Anak-anak boleh dibuka halaman buku halaman 98. Ini halaman 98. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang persatuan dalam keberagaman. Jadi di sekitar kita itu banyak perbedaan ya. Tidak semua orang itu sama, pasti ada perbedaannya. Contohnya, perbedaannya apa, Bu? Contohnya, perbedaan agama. Tidak mungkin kan semua orang itu agamanya Islam, pasti ada juga yang Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Nah, itu contoh dari perbedaan agama. Kemudian asal daerah. Nah, pastinya tidak semuanya juga asal daerahnya itu dari Bandung. Pasti ada yang dari Jakarta, kemudian Cilacap, kemudian Yogyakarta. Jadi setiap tadi perbedaannya dari agama, kemudian asal daerah. Nah, ada juga nih perbedaan yang lainnya, yaitu dari suku bangsa. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, Baduy. Nah, itu contohnya ya. Jadi tidak semua orang itu sama suku bangsanya. Kemudian adat istiadatnya juga, pastinya setiap daerah itu memiliki adat istiadat juga yang berbeda ya. Ingat ya. Jadi tidak semua orang itu sama, pasti memiliki perbedaan. Ya, jadi dari contoh perbedaan tadi yang sudah Ibu sebutkan, menjadikan negara kita itu, negara Indonesia itu memiliki keberagaman yang banyak ya. Tetapi meskipun kita itu banyak sekali perbedaan di Indonesia itu, kita itu harus tetap saling. Jadi meskipun di Indonesia itu banyak sekali perbedaan ya, kita itu harus tetap menjaga persatuan ya, meskipun seperti tadi ada perbedaan agamanya, tapi kita itu harus tetap menjaga persatuan. Nah, gimana sih Bu caranya supaya kita itu bisa menjaga persatuan dalam keberagaman? Contohnya itu bisa kita lakukan loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa ya contohnya? Contohnya itu kita ketika bermain itu dengan semua teman, tidak ada yang
pilih-pilih teman. Misalnya, contohnya kita itu mau bermain dengan semua teman tanpa melihat adanya perbedaan, baik itu perbedaan agama ataupun suku bangsa ataupun asal daerah ya. Jadi kita tuh mau berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan. Nah, contoh yang lainnya itu kita bisa lakukan dengan sikap kita itu saling menghargai dan menghormati. Contohnya apa? Ketika ada anak yang ingin melaksanakan sholat zuhur padahal mereka itu sedang bermain. Nah, anak yang lainnya yang tidak melaksanakan atau yang bukan beragama Islam tentunya mengizinkan anak tersebut untuk sholat terlebih dahulu. Kemudian setelah sholat barulah mereka bermain bersama. Nah, itu contoh sikap saling menghargai ya, itu contohnya. Oke, sekarang kita langsung saja untuk tugas PPKN-nya. Anak-anak boleh buka halaman 99. Di sini anak-anak hanya mengerjakan nomor 2, bagian C dan D-nya saja ya. Ingat, nomor 2, bagian C dan D. C. Tuliskan sikap yang harus dipelihara agar permainan dapat berjalan dengan baik. Dan selanjutnya yang Oke, kalau tadi kita sudah belajar matematika, PPKN, kemudian yang terakhir ada SBDP-nya. Nah, anak-anak boleh buka halaman 101. Di sini SBDP kita akan sama-sama belajar tentang panjang dan pendek nada pada lagu. Nah, di sini di samping ini anak-anak coba lihat, di sini ada lagu apa? Ya, Satu-satu Aku Sayang Ibu. Nah, di sini di lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu itu ada nada panjang dan juga ada nada pendek. Oke. Untuk nada panjang itu dibunyikan dengan satu ketukan ya. Ingat, satu ketukan. Contohnya ini. 1 dan juga 3. 1 dibunyikan satu ketukan, 3 dibunyikan dengan satu ketukan. Itu nada panjang. Kemudian nada pendek. Nada pendek dibunyikan dengan setengah ketukan. Ingat ya, setengah ketukan. Misal ini 4 dan 3. Tetapi di sini di atas angka 4 dan 3 ada garis. Nah, ini 4 dibunyikan dengan setengah ketukan, 3 dibunyikan dengan setengah ketukan juga. Jadi yang membedakan panjang dan pendek nada pada lagu itu, untuk panjang satu ketukan ya, untuk pendek setengah ketukan. Nah, supaya anak-anak muda tidak tertukar panjang dan pendeknya, coba lihat di sini di atas angkanya. Kalau di atas angkanya itu ada garis, berarti itu tandanya pendek. Kalau tidak ada garis seperti ini, berarti tidak ada garis seperti ini, maaf. Tidak ada garis seperti ini, 1 dan 3, berarti ini panjang ya. Kalau ada tanda garis seperti ini artinya setengah ketukan atau pendek. Jadi ingat ya, kalau panjang itu tidak ada garis di atas angka dan hanya satu ketukan bunyinya. Kemudian kalau ada angka di atas angka ada garis, berarti itu bunyinya pendek dan hanya setengah ketukan saja. Oke, untuk tugasnya anak-anak boleh lihat di halaman 102. Di sini anak-anak tidak usah menyanyikan, hanya saja anak-anak tulis mana yang termasuk nada panjang dan pendek.
Jika nada panjang, berilah angka 1 di bawah lirik lagu. Jika nada pendek, berilah angka setengah di bawah lirik lagu. Nah, tadi kan sudah Ibu sebutkan nih, mana yang termasuk nada panjang dan pendek ya. Berarti tugasnya sekarang anak-anak tulis di sini di bawah lirik ini, mana yang harus ditulis angka 1 sebagai nada panjang, mana yang harus ditulis setengah sebagai nada pendek. Di sini saja ya, di bawah liriknya. Oke, untuk tugas SBDP-nya itu saja. Dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video pembelajaran dari Bu Kori. Terima kasih ya. Kemudian selamat mengerjakan. Semangat. Dadah. Assalamualaikum.